Andrian Syaputra dari kelas 1A nomor BP 20.01.03.109. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa soal tugas 7. Yang pertama, buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan biji rugi jaringan bertambah besar. Yang kedua, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disearahkan 50 kVA, tentukan A daya hubungan singkat, yang B tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. Yang ketiga, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disearahkan 150 kVA, tentukan daya hubungan singkat. Yang B, tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. Yang keempat, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang searah 200 kVA. Tentukan A daya hubungan singkat, B tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. Dan yang kelima, bila diketahui kapasitor VA+ dengan spesifikasi 50 kVA 40 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasang ke jaringan yang membutuhkan 50 kVA dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapa demikian? Sebelum kita memasuki penyelesaian soal yang pertama, kita harus tahu apa itu faktor daya. Faktor daya yaitu faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam cos. Faktor daya digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban berputar. Mengapa faktor daya harus diperbaiki? Yang pertama, bila daya nyata tinggi bergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke sub-sirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendahnya akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Apabila kapasitor daya ditambah ke sebuah jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Bermacam-macam efek harmonik di sistem yang berbeda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila situasi berbahaya akan terjadi. Evaluasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan resiko yang bakal terjadi dan memiliki teknik intervensi baik dalam pilihan ekonomi. Itu kita bisa lihat ada kapasitor normal, kapasitor dengan terisolasi lebih baik, kapasitor dengan reaktor anti harmonik, di mana R jumlah aritmetik nilai normal kVA kelengkapan sebagai penghasilan. PSG nilai anomali daya transformator per nilai impedansi transformator. Misal, kilowatt transformator
sama dengan 4,75% impedansi. Itu bisa kita lihat 100 kali 1000 kali 1000 bagi 0,0475 hasilnya 21,025 kilowatt ampere. Itu daya hubungan singkat. 1. Buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi jaringan bertambah besar. Ya, faktor daya terjelek terjadi bila cos V kurang dari 0,93. Bila cos V semakin kecil, maka semakin besar dengan semakin besar. Dengan demikian, penghantar yang dibutuhkan juga semakin besar. Beban tagihan rekening juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Yang kedua, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kV ampere, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disearahkan 50 kV ampere, tentukan daya hubungan singkat, tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Bisa kita lihat sebagai berikut. Itu nomor 1 menghasilkan 12.500 kV ampere, sedangkan yang kedua itu 52 kV ampere. Bila daya yang disearahkan ada 50 kV ampere, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio. Dengan demikian digunakan solusi ke-1, yaitu kapasitor nominal. Yang ketiga, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV ampere, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disearahkan 1500 kV. Tentukan daya hubungan singkat. Dan 2. Tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Dan bisa kita lihat nomor 1 itu dapat 25.000 kV ampere, sedangkan yang B itu dapat 10 kV ampere. Jadi bila daya yang disearahkan adalah 150 kV ampere, maka nilai ini berada di antara nilai rasio 220 atau 1020. Dengan demikian menggunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi lebih. Yang keempat, bila diketahui bahwa nominal trafo 630 kV ampere, tegangan hubungan singkat 4%, total daya disearahkan 200 kV ampere, tentukan daya hubungan singkat dan tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Dan bisa kita lihat dengan 630.000 kV ampere dibagi 0,04 sama dengan 15.750 kV ampere, dan yang B dapat 131 kV ampere. Bila daya yang disearahkan adalah 200 kV ampere, maka nilai lebih besar dari nilai SCCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Yang kelima, bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifik 50 kV R 40 C per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasang sebelum membutuhkan 50 kV R dengan tegangan nominal 400 volt 50 Hz? Mengapa demikian? Yaitu dapat karena 50 kV AR per 440 volt menunjukkan dengan isolasi kapasitor, asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi dengan tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian,
Apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor